proses pemilihannya, proses mulai dari penanaman sampai pemanenan langsung bersama lahan. Jadi pemilihan itu setelah penanaman itu biasanya apakah ada penyiramannya? Kalau penyiraman kita tidak ada karena kita masih mengandalkan curah hujan kan. Jadi tidak ada penyiraman. Jadi setelah tanam itu kita cuman menunggu waktu pupuk sama ngontrol, biasanya ada apa ulat apa enggak saja biasanya. Soalnya 3 tahun terakhir ini ada mulai muncul ulat belayak gitu. Jadi itu harus kita pantau. Kalau dulu habis nanam pokoknya sekitar 17 hari bawakan pupuk lahan. Kalau sekarang lagi harus ada pemantauan, misalnya seumur 7 hari itu kita pantau, karena 10 hari kita pantau, karena ulat itu mulai muncul. Misalnya ada ulat itu Mbak, Kalau ada itu berarti kita semprot dulu. sebelum dipupuk Jadi kita kasih apa ya, kalau bahasa itu insektisida kan loh, insektisida untuk yang mengulat itu, baru setelah itu kita pupuk gitu. Jadi kita tangani hamanya dulu. kalau misalnya dipakai biasanya apa? Kalau yang biasa dipakai untuk 2 tahun ke belakang ini murtiur itu, soalnya itu tahan dengan dengan ulat belayak, itu tahan. Cuman yang jelas kayak murtiur, habis itu toxedon itu kandungannya sama sih, cuman kan brand penjualannya itu aja yang beda. Tapi tadi kan bahan aktifnya apa, cuman yang terkenal ibaratnya yang banyak digunakan itulah, cuman merek dalam aku kan macam-macam. Kan takarannya itu kayak sesuai di hanya jualan, kalau di kemasannya itu biasanya sesuai di kemasan tuh rasanya kalau kada salah 2 mili per liter air rasanya gitu. Cuman ya kurang lebih gitu. terus selain itu ada lagi penyemprotan apa? Misalnya ada Kalaunya biasanya kalau misalkan nyemprot insektisida itu, kalau aku tuh gabung lawan sekalian pupuk daun, misalkan apakah itu sejenis apa, gandasil kah atau NPK 88 kan, pokoknya itu kan dicampur. Nah setelah pemupukan pertama biasanya itu muncul rumput kan, rumput liar. Nah itu penyemprotan rumput lagi. Habis itu ya sekitar umur 25 harian lah setelah tanam tuh baru penyemprotan rumput ya gitu. kalau anda namanya herbisida lah kalau Iya, herbisida. Kalau yang sekarang kan pakainya Alamor kalau yang untuk rumput. Kalau dulu itu ada Venator, ada Neocron dulu, cuman sekarang lebih mudah dicari Alamor kalau terbaru. Cuman bahan kandungannya kalau sekarang itu lebih di mix langsung. Kalau dulu tuh apa, misalnya kayak nuker Neocron, kalau aku pribadi aku campur lawan obat lain, karena Neocron kalau setelah diaplikasikan itu kurang tahan dengan apa ya, rumput yang bulat. Nah jadi perlu obat bulat lagi kan bertambah. Cuman kalau sekarang kayaknya itu dari pabrik itu sudah tercampur itu. Jadi mengikuti yang bikin obat tuh mungkin supaya laku, mungkin kan di pasaran jadinya memperbagus kualitasnya. untuk pemupukannya yang kayak penjelasan semalam Ya pemupukannya jadi habis kalau misalkan ulat kededa kita pupuk, habis itu karena kita pupuk itu kan ada rumput juga. Nah itu tadi kita semprot lawan rumput itu tadi. Ya, nah sekitar setelah itu baru pemupukan kedua. Habis itu sudah biasanya kededa lagi, atau kita pantau aja kalau setelah pemupukan kedua itu masih ada ulat lagi, itu semprot lagi untuk ulatnya. Tapi kalau misalkan ada berarti aman. Tapi kalau pribadi biasanya tuh kalau tetap habis pemupukan kedua tetap disemprot lagi, plus ditambah yang pupuk daun itu. Nah ditambah itu. Kalau rumput itu sudah aman kalau sudah tinggi, karena kan sudah tertutup kan lahannya sudah tertutup daun jagung, jadi itu ya sudah ada kena cahaya matahari. terus sudah pemupukan kedua bisa semprot insektisida
aja dan lain. ya Itu tambah kan pupuk nggak air. tinggal menunggu Ya, panen. habis itu tinggal nunggu panen. Artinya kita tinggal apa ya? Ya paling kan ibaratnya kontrol sedikit lah apa perlu apa gitu. Kalau penyiraman belum pernah menyiram langsung karena kita masih main dengan alam aja. Artinya kita mengandalkan hujan, kita nanamnya kalau pas kayak curah hujan tinggi itu aja. Kalau pemanenannya itu berapa lama mulai dari penanaman sampai panen itu biasanya berapa bulan? Kalau untuk apa usia jagung itu bisa kita petik itu tergantung bibit sih salah satunya. Nah, cuman rata-rata bibit itu rentang waktunya mungkin dari 100 sampai 120. Ya, memang ada bibit jagung yang 100 itu masih belum matang. Nah, ibaratnya tuh kalau dipicik tuh masih basah, kadar airnya masih tinggi. Jadinya perlu 115, 120 gitu kan. Tapi tergantung sama cuaca juga. Kalau misalkan cuacanya panas, itu cepat kering kan. Habis itu biasanya kan para peternak itu kadang menguntungkan kita juga sebagai petani itu karena para peternak itu memotongi yang atas. Nah kalau jagung itu kan biasanya dipotong lah. Kalau jagung pakan tuh di ujung setelah buah itu kan daun atas itu kan dipotong. Nah itu jadi biasanya tuh kalau di kebun tuh orang Pak ada daun jagung boleh diambil Kak, silakan. Nah itu menguntungkan petaninya soalnya jagungnya itu kan jadi cepat kering. Cuman dengan catatan jagung itu sudah selesai masa pengisian gitu kan. Kalau masa pengisiannya belum selesai, jadi jagungnya itu kempeng. Nah, yang penting sudah selesai, jadi tinggal mengeringkan dia boleh dipotong. Untuk ciri-cirinya Kak yang bisa dipanen itu? Kalau untuk ciri yang bisa dipanen, paling mudah itu kalau kita tekan, ya kalau kita tekan dengan kuku lah biasanya gitu kan. Kita tekan dengan kuku itu dia udah agak keras dan bekasnya itu udah enggak ya gitu, artinya di situ. Kalau untuk masalah warna mau dibilang agak cerah itu bisa, cuman ada juga sekarang bibit yang kuning gitu. Cuman kalau pengen panen itu yang jelas kalau kita pencet itu udah nggak ada bekasnya, dan paling enggak klobotnya itu yang klobotnya loh, yang kulit jagungnya itu sudah coklat, itu sudah full coklat. Kalau daunnya mungkin daun dari bawah jagung itu sudah coklat, tapi yang atas masih agak hijau, nggak apa-apa, yang penting klobotnya itu sudah coklat, benar-benar coklat, sudah nggak apa-apa. Terus yang pemanenannya menggunakan, kalau panen kan sekarang sih sudah mulai pakai komben. Saya sudah mulai pakai komben. Memang kalau dulu itu masih manual, artinya dikupas di lahan, dipetik, masukin karung kan, baru diangkut untuk dipipil kan, dirontok. Nah kalau komben kan dia mainnya masih berdiri, dipotong oleh komben sampai jadi pipilan. berarti sudah di dalam komben juga? Iya. Jadi pipilan pas keluar itu? Sudah. Itu sekitar 3 orang lah. Kalau untuk komben biasanya supir 1 orang, di belakang itu yang buka karung dan itu ada 2 orang. Mungkin kalau yang pasti itu 3 sih, mungkin kalau 1 orang paling bantu untuk nurunin nyusun itu aja. Itu kalau waktunya per hektarnya itu berapa hari? Kalau komben itu, kalau lihat komben itu kita lihat cuaca, habis itu keadaan jagung juga. Cuman rata-rata mungkin ya rata-rata sekitar 1 hektar lah kurang lebih mungkin. 1 hari. Ya 1 hari. Kalau misalkan hari ini panas nih, besok mau panen itu kan bisa lebih pagi, berarti bisa lebih banyak dapat juga ya. Intinya tuh bermain di cuaca juga. Kalau cuacanya bagus, komben bisa cepat jalan. Kalau habis hujan, komben nggak bisa. Misalkan kita nih panen pakai komben, misalkan jam 12 tiba-tiba hujan sejam. Nah itu kita nggak bisa ngelanjutin nanti jam 2 jam 3, nggak bisa. Itu paling nggak ke esok, karena masih basah. Klobot jagung itu masih basah sampai ke dalam ya. Jadi batang kan, kalau komben kan sama batangnya kan masuk. Nah kalau batang daun itu kan masuk. Kalau di komben itu dia bergumpal, jadi kada bersih. Nah itu kalau pakai
pakai komben, kalau setelah habis hujan mending istirahat, besok aja kita lanjutkan. Untuk bahan bakarnya 1 hektar kayaknya berapa liter? Kalau komben ya mungkin perkiraan 20 ke 30 lah, mungkin sekitar itulah kayaknya sebahan bakarnya itu kan pakai solar juga diesel. Terus itu sudah jadi kan yang di dalam karung. Iya, sudah pipilan, sudah di dalam karung, artinya tinggal diangkat ke angkutan kan, misalnya mau dijual itu kan tinggal diangkat ke angkutan. Nah itu biasanya kira-kira rata-ratanya Pak berapa ton per hektar itu kalau sampai Oh, kalau tonase ya, tonase hasil. Kalau tonase hasil, pertama memang yang menentukan itu kan bibit, yang kedua ada tidaknya hama. Cuman kalau pribadi mungkin kisaran itu dari 6 sampai 8 ton, itu mungkin kisarannya. per hektar? Iya, per hektar. Kan habis itu curah hujan juga menentukan, cuman kisarannya ya seperti itu, 6 sampai 8. Pernah yang lebih dari 8, tapi juga ada pernah yang kurang dari 6 gitu kan satu hektar. Untuk pembersihan lahan gitu. Setelah dipanen terus pembersihan lahannya itu langsung atau dibiarkan aja? Oh iya, kalau panen, kalau dulu sebelum pakai komben itu kan masih ada batangnya kan tinggi nih, tinggi. Nah itu alternatifnya bisa ditraktor kembali atau ditebas ditumpuk dibakar lah, kayak biasanya itu misalkan 4 baris dibikin jadi 1 baris itu dibakar, atau langsung ditraktor, habis dipetik itu langsung ditraktor. Nah cuman kalau sekarang sudah pakai komben, karena komben itu kan dia kan jalan, artinya dari yang tinggi itu udah dipotong pendek, jadi kita tinggal langsung bikin larikan baru lagi ya, langsung kita traktor. iya pakai traktor kita bikin larikan jalur ya, tanam itu tadi, itu langsung kita tanam tuh. Oh ini untuk kayak penyemprotan untuk pemupukan juga Pak, itu pekerjanya kayaknya orang Kalau untuk semprot itu, kalau saya kalau untuk semprot, apalagi dengan untuk ulat hama lah itu kan, itu saya mengusahakan biasanya itu dalam satu lahan itu bisa selesai maksimal itu 2 hari paling lambat. Kalau bisa 1 hari selesai, bisa anggaplah misalkan 1 petak, anggap ada 2 hektar misalkan. Nah itu kalau semprot hama biasanya, kalau hama kan nyemprotnya harus sore ya, kalau saya mainnya sore, karena kalau pagi itu kurang efektif. Jadi mainnya sore mungkin sampai jam 4, dari jam 4 itu. Tapi biasanya kalau dari jam 4 itu orang yang nyemprot bisa sampai jam 6. Kalau 1 hektar itu bisa hampir selesai 1 orang, tapi mereka full kerja, ibaratnya tuh dari jam 4 sampai jam 6 itu paling sambil ngisi air semprotan, habis lo minum, habis itu jalan lagi gitu. Itu kalau untuk penyemprotan. Kalau untuk pemupukan itu nggak apa-apa, misalkan hari ini cuma separoh, besok lagi separoh, nggak apa-apa nggak bareng gitu. Cuma kalau untuk hama, kalau saya pribadi itu harus bareng, soalnya kalau nggak bareng itu hama itu seperti pindah nanti. Kalau pemupukan tadi itu dia malam kerjanya per sak atau per hari? Kalau saya mainnya per sak, soalnya lebih aman kan, dan lebih enak kita ngitungnya dalam 1 hektar. Misalkan 1 hektar kan biasanya saya pupuknya itu 8 sak. Terserah misalkan cuman orang 2 tapi mereka sanggup untuk menghabiskan orang 2. Kalau nggak sanggup misalnya perlu orang 3, ya orang 3. Biasanya itu saya cuman hubungi 1 orang misalkan yang biasa, nanti saya cuman bilang besok misalkan memupuk, misalkan pasti kan dia tanya berapa sak, atau misalkan berapa luasnya gitu kan, yang kerja kan juga tanya itu. Jadi ya kita sesuaikan, misalkan 2 hektar misalkan berarti ada 16 sak, jadi dia bisa menghitung kemampuan dia berapa gitu.
Jadi saya nggak cari pekerja yang di sini satu di sana satu, itu enggak, tapi satu orang pekerja tapi dia nanti yang ngajak nanti kerja bareng dia kerja itu berapa orang itu dia yang tentukan. Yang jelas dia sudah tahu yang di apa yang mau ditabur nanti pupuknya berapa sak. Kalau itu pakai yang elektrik atau Elektrik, yang pakai elektrik, soalnya yang kalau manual itu kayaknya kurang efektif derasnya itu. Kalau kalau elektrik itu kan dia apa datar ya kan, kita bisa atur sekian derasnya. Jadi, memang sekarang sudah pakai elektrik sih. terus untuk pemupukan tadi Pak, pupuknya apa? Pemupukan yang Pupuk yang kimia itu ya. Kalau kimia saya gunakan urea sama Konska. Kalau pupuk pertama itu perbandingannya 21. Itu kalau pertama itu ureanya yang 2, Konskanya yang 1, NPK-nya. Tapi kalau yang pupuk-pupukan yang kedua itu 21 tapi kebalik, NPK-nya yang 2, ureanya yang 1. ada lagi yang tanyakan? Kalau tidak, berarti kalau penyemprotan insektisida itu langsung dicampur sama pupuk yang daun. Iya, pupuk daun. Saya biasanya pupuk supaya satu kali kerja. Ada lagi yang tanyakan? ini pupuknya dipakai berapa ada Pak? Bukan, Ada pupuk yang besar di satu satu hektar itu 8 sak. 1 hektar 8 sak. Cuman kalau dihitung perbandingan kira-kira 2:1. yang pupuk dasar pakai pupuk apa Pak? Pupuk dasar biasanya pakai kotoran hewan, biasanya kotoran ayam biasanya. Nah, cuman kalau kotoran ayam itu kan ada dua nih, ada yang daging sama petelur. Kalau petelur biasanya disebut apa ya, lebih bagus nih. Itu saya cuman gunakan paling sekitar 1 hektarnya mungkin 80 sak. Tapi kalau pedaging bisa sampai 100 sak per hektar. Kalau yang biasa digunakan itu yang pedaging ada betul. Tergantung situasi, biasanya kalau yang ada apa sih misalnya ya gitu kan, kita yang ada apa, cuman itu hitungannya kan kurang lebih aja. Dua-duanya, cuman kalau yang daging tadi 100 Iya, kalau pedaging paling enggak 100 sak itu 1 hektar. Tapi kalau untuk yang apa petelur, kita lihat kalau memang sangat bagus ada yang sampai cuma 70 1 hektar. Tapi kalau kurang mungkin sampai 80. Cuman biasanya maksimal 80 kalau saya gunakan untuk yang petelur. Tapi kalau pedaging itu rata-rata 100 bisa sampai 110. Ini dasar itu yang sebelum penanaman. Iya, sebelum. Kalau sudah itu enggak terlalu. Enggak. Kayaknya sudah Pak. Ada juga tadi pembedaan Iya, Pak. iya. Bisa aja. Ya.